Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. sekalian. Ya, ini kalian semua ada di kelas ya? Iya, Pak. Iya, ada di kelas. Iya, baik. Pak Dadan mohon maaf untuk hari ini itu online karena kenapa? Karena pada saat hari ini itu kan kemarin ada kelulusan dan yudisium putra Padadan yang di Gontor 1. Jadi mohon maaf untuk hari ini mohon izin dan perkenannya untuk online. Baik, ya. Sebelum perkuliahan dimulai, nanti selain kita ada Jumit juga kalaupun memang misalkan ada soal-soal latihan atau apa nanti bisa di chatting baik by Zoom maupun di WA group ya. Jadi kita menggunakan dua piranti atau dua alat komunikasi saat ini yaitu Zoom meeting dan juga WA group. Terima kasih kepada Ketua Neng Dayana dan kepada Ajamil semuanya dan juga teman-teman semua ya. Baik, kita berdoa dulu, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, baik. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai sistem informasi akuntansi pada pertemuan yang keempat. Pada saat pertemuan 1, 2, dan 3, Pak Dadan sudah menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi itu dia akan terbentuk ya apabila kita memahami tentang akuntansi dan memahami tentang sistem informasinya. Kemarin kan kita sudah membuat tuh untuk chart of account-nya. Jadi pada dasarnya akuntansi itu adalah memberikan stimulus untuk pengembangan sistem informasi pada berapa hal? Pada 5 hal, yaitu pertama adalah aset. Kedua apa, Neng? Pertama adalah aset. Oke, kedua, Anissa apa, Neng? Kedua, Neng? Anissa, Neng? Anissa hadir? Anissa hadir? Apa, Kak? Anissa? Ya. Oke, pada 5 hal ya, akuntansi itu sebetulnya kita akan mengkrit atau kita akan menentukan sebuah sistem informasi itu kan harus memahami standar akuntansi keuangannya, memahami tentang akuntansinya. Nah, akuntansi ini membahas berapa hal? Yaitu 1 A, aset. 2, apa, Neng? Dia Liabilitas, kemarin Kak. udah jelas ya. Liabilitas. Astagfirullah. Ya, 2 Liabilitas. liabilitas. 3 Equity. ya ekuitas atau Ekuitas. equity. 4 Revenue. ya revenue atau sales. 5 Expense. Beban. ekspensif atau beban. Oke, coba diulangi oleh Ayu, Neng Ayu WD. Nanti jangan yang tidak hadir tolong dicatat di WA grupnya sama ketua ya, namanya. Yang hari ini hadir itu ada 30 peserta termasuk Pak Dadan, berarti baru 29 yang masuk ya. Oke, baik. Coba Neng Ayu diulangi, Neng Ayu, Ayu WD ada enggak? Iya, Ayu. Pak. Ya, apa coba? Tadi membahas apa aja akuntansinya? Pak. Akuntansinya, Nak. Ya, aset. Terus? Terus Neng, ada terus? liabilitas. Ya, terus harus apa di luar kepala dong? Ini kan program studi kalian. 1 aset, 2 liabilities. Ingetin ya, pada nanti nanya lagi. 1 aset, kodenya itu 1. 2 liabilities, kodenya 2. 3 Ya, terus tas atau ekuitas equity. kodenya 3. 4 Pendapatan kodenya 4 revenue atau dan sales. expense sumber pengeluaran atau beban kodenya 5. Oke, baik. Coba diulangi sama Dinda Nurunisa mana? Dinda Nurunisa. Coba, Nak, diulangi, Nak.
Ya, Yang pertama akuntansi. aset, yang kedua Heeh. likuiditas, yang ketiga ekuitas, yang keempat revenue atau sales, yang kelima expense. Ya, coba sama yang laki-laki Imam Ramzi Al-Falah ada. Imam coba, Mam. Imam. Imam. Iya, Pak. Ya, coba diulang. Diulang, Nak. Kenapa, Pak? Iya, akuntansinya membahas berapa hal? Tadi merhatiin nggak, Aset, Nak? liabilitas, Iya. ekuitas, revenue, dan expense. Ya, baik. Jadi kelima hal tersebut nanti akan dipadukan ya atau apa namanya akan dilingkan dengan sistem informasinya. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya kita atau Anda semua ini kok makin berkurang jumlahnya tadi 30 sekarang 29. Tolong diperhatikan ya, nanti apa namanya apa untuk kehadiran nanti Pak Dadan apa adanya sesuai dengan yang hadir biar tidak merugikan yang lainnya. Nah, jadi kalau misalkan kita bahas dari segi hal ini, coba next, Neng. Salah satunya adalah sistem informasi akuntansi itu akan berguna untuk pengambilan keputusan manajerial. Next, sayang. Slide-nya next. Next, next. Terus. 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 Oke, stop. Stop. Nah, ya, stop ini udah. Nah, salah satunya adalah di sini ya. Kalau misalkan kita melihat keputusan pengendalian manajemen itu adalah terdiri dari ya strukturnya itu dia adalah ada tingkat struktur masalah, tingkat semi struktur dan tidak terstruktur. Nah, coba Anda perhatikan bagannya di sini. Nah, kenapa? Karena keputusan pengendalian manajemen ini dia adalah akan ditentukan oleh seberapa baiknya dari apa sistem informasi akuntansi. Misalnya, bagaimana pengendalian operasionalnya, bagaimana pengendalian manajemennya, bagaimana pengendalian strategisnya. Nah, bedanya di mana? Kalau pengendalian operasional ya, yaitu pengendalian pada rutinitas daripada akun-akun yang 5 tadi, di mana nanti akan terdiri dari inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, kemudian nanti baru akan berdampak dalam bentuk outcomes. Contohnya misalnya pada akun piutang dagang, Pak Dadan tanya sekarang, piutang dagang atau akun receivable termasuk dari 5 itu kelompok yang mana, sayang? Kelompok yang mana? Akun receivable atau piutang dagang termasuk kelompok yang mana? Satu. Betul. Ketika kita membuat chart akunnya, coaksnya adalah 102.0002 namanya akun receivable api utang dagang. Nah, maka di sini untuk pengendaliannya adalah jika nanti muncul misalnya transaksi dari apa inputnya pasti adalah akan muncul transaksi baik itu apa namanya berupa PO itu perusahaan misalnya melalui email. Pak, saya mau menanya yang terhormat Bapak pimpinan PT apa misalkan mau menanyakan berapa sih misalnya contoh harga mebel ini meja ini kami berencana akan pesan 100 unit. Nah, terus dijawab tuh. Nah, kalau misalkan nanti udah oke misalnya 100 unit harga per unitnya misalnya 50 juta. Berarti kan 100 unit dikali 50 juta. Nah, kemudian pastikan nanti akan ditentukan pembayarannya apakah akan dilakukan secara kredit atau secara tunai keseluruhan. Oh Pak, biasanya umumnya kalau untuk di perusahaan itu ada tenggang waktu, maka komposisinya namanya adalah kredit. Maka muncul nanti bukan cash, tapi account receivable atau piutang dagang pada sales sebesar 100 unit dikali dengan 50 juta. Nah itu dimasukkan tuh ke dalam database-nya entry-nya. Misalnya piutang dagangnya account receivable-nya 101.0002 account receivable. Kamu catat di situ berapa invoice-nya, nomornya, berapa faktur pajaknya, berapa PO-nya, berapa DO-nya. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah sales penjualan. Nah, kenapa nggak revenue? Karena ini adalah industrinya adalah industri ya manufaktur. Kalau industri
manufaktur dan industri dagang, maka dia pakainya adalah penjualan. Kalau jenis perusahaannya ada perusahaan jasa, maka pakainya adalah pendapatan. Nah, setelah di entry pesanan masuk, maka di sini terkait dengan pengendalian operasional secara teknis, accounts receivable itu kan otomatis harus melihat juga dong ke persediaan yang ada inventory-nya. Karena nanti untuk project tersebut, untuk pengadaan 100 unit meja tadi atau mebel tadi, misalkan menggunakan bahan baku yang mana, dicek tuh di gudang. Nah, sehingga kita nggak bisa bohong kalau yang namanya pengendalian operasional itu pasti kalau kaitannya dengan penjualan pasti akan mengkaitkan entah itu ke kas atau ke account receivable tergantung dari jenisnya, apakah dia cash atau kredit. Kemudian pasti akan melibatkan yang namanya pengendalian persediaan di gudang. Nah, oke, baik anak-anakku, paham sampai sini? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, sayang. Oke. Baik, biar nanti tidak bertele-tele, coba tolong on cam dulu, on cam kamera, silakan foto, sayang, screenshot, Neng Dayana atau siapa yang hostnya? Host yang tadi linknya, silakan Neng Dayana atau siapa Jamil ya, silakan tolong di screenshot dulu, dikasih aba-aba. Ya, kita foto dulu nak. Halo, yang foto siapa? Enggak, ini masih itu Neng, masih yang tadi slide-nya kan Pak Dadan belum menjelaskan keseluruhannya. Jangan buru-buru. Halo, masih yang tadi nak, ininya masih yang tadi slide-nya. Masih tentang pengendalian. Ya, tenang, sabar. Ya, sok foto dulu. Kasih kode dong. Ini kok kayaknya lemes amat ya? Halo. Yuk. Hai. Fokus. Ya, silakan foto dulu. Siapa yang memfotokannya? Siapa yang Saya, Pak. screenshot? Yuk, silakan Neng. Saya, Pak. Tapi apa sayang? 1, 2, 3. Satu lagi, Pak. Ya. 1, 2, 3. Udah, Pak. Ya, terima kasih Ana. Nah, kemudian pada dan lanjut ini tadi udah direkam kan ya? Udah direcord ya? Pada dan pastikan udah direcord kan sebagai bukti perkuliahan. Baik. Untuk kemudian setelah itu, nah tingkatan manajemen selanjutnya adalah ke pengendalian manajemen. Nah, kalau tadi operasional tekniknya, kalau pengendalian manajemen kita lihat dari manajemennya, maka muncul di sini bagaimana analisis anggarannya tentang biaya rekayasanya, tentang peramalan jangka pendeknya. Artinya di sini adalah karena dia piutang, maka tadi akan melihat persediaan. Nah, persediaannya di sini ada apa enggak? Kalau misalkan tidak ada, mungkin dibutuhkan anggaran untuk membeli bahan bakunya. Karena tadi kan terkait dengan penjualan pasti akan membutuhkan COGM dan COGS, harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Maka dibuat tuh analisis anggarannya, berapa bahan yang diperlukan, sehingga nanti kita akan bisa melihat berapa COGM-nya, berapa COGS-nya, sampai dengan berapa income statement-nya. Artinya nanti ke laba ruginya, atau berapa ekspektasi laba dari proyek tersebut. Nah, kemudian baru di sini akan dibuat ramalan jangka pendeknya. Ini kira-kira keuntungannya bagaimana? Baik apa enggak nih? Apakah nanti si customer itu akan bayar atau tidak? Nah, di sini pengendalian manajemen dijalankan. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga adalah pengendalian strategis. Pengendalian strategisnya bagaimana? Nah, kita di sini akan membuat atau mengkrit pengaturan armada tankernya, lokasi gudang dan pabriknya. Maksudnya begini, biar nanti tidak biar nanti semua kegiatannya itu adalah efektif dan efisien, maka salah satunya harus diatur. Kira-kira nih bagaimana nanti proses pengiriman barangnya ke customer, atau bagaimana untuk lokasi antara gudang dengan pabrik. Jangan sampai gudang sama pabrik itu berjauhan. Kalau terlalu jauh nanti ngabisin waktu sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Jadi kita harus mempertimbangkan biaya dan sumber daya manusianya atau sumber daya yang terkait dengan proses produksinya.
Oke, itu untuk yang tingkatan manajemennya. Jadi tingkatan manajemen di sini ada pengendalian operasional, ada pengendalian manajemen, dan ada juga pengendalian strategis. Pada dan jelaskan dulu ya, nanti pada dan kasih ruang untuk bertanya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tadi kalau itu yang terstruktur. Nah, kemudian kalau yang semi terstruktur bagaimana? Nah, kalau semi yang terstruktur itu adalah maka akan dijadwalkan kapan produksi itu akan dilakukan. Kemudian bagaimana manajemen kasnya. Ini berarti terkait dengan cash flow. Kira-kira bisa nggak memenuhi itu secara pengendalian operasionalnya? Cukup nggak uangnya? Kalaupun memang misalkan untuk proyek itu cukup, ya alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin apakah nanti akan menggunakan hutang kepada pihak ketiga atau mungkin kepada apa namanya internal atau eksternal yang berkepentingan atau bagaimana. Kemudian pengendalian manajemennya adalah analisis varians anggaran keseluruhan, dibuat tuh analisis variansnya baik untuk bahan bakunya atau direct materialnya, kemudian direct labor-nya ataupun FOH-nya, factory overhead-nya. Kemudian disiapkan anggarannya. Nah, setelah itu yang ketiga adalah bagaimana pengendalian strategisnya, yaitu dengan cara ya di sini adalah adanya penggabungan usaha dan akuisisi, apa perlu itu dilakukan. Misalnya contoh, kenapa tidak bergabung misalkan dengan perusahaan lain agar ketika membeli bahan baku sesuai dengan PSAK nomor 22 ya, baik pooling of interest maupun purchase method, bahwa supaya biayanya mungkin lebih murah. Nah, biaya lebih murah salah satunya adalah dengan bergabung sehingga kuantitas yang dibeli bahan bakunya akan banyak. Kalau beli banyak biasanya lebih murah. Misalnya contohnya seperti itu jika diperlukan ya. Nah, itu adalah untuk pengendalian strategisnya. Selanjutnya adalah direncanakan produk barunya jika memang itu perlu. Karena perusahaan yang bagus itu adalah selain melihat dari anggaran juga harus banyak inovasi terhadap produk. Nah, ini nanti akan diperkuat oleh sistemnya. Sistemnya itu ada di yang terstruktur tadi. Nah, kemudian yang ketiga, yang tidak struktur, itu adalah dia menggunakan sistem price atau cost. Jadi dia akan melihat cost-nya. Seperti kita ketahui bahwa biasanya sebuah produk itu pasti akan ada direct cost ataupun indirect cost. Artinya kalau misalkan terkait dengan biaya langsung atau apa namanya yang berkaitan dengan proses produksi itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun BOP ya, seperti yang pada dijelaskan minggu lalu. Kemudian indirect-nya adalah hal-hal yang berkaitan di luar dari biaya produksi. Misalnya contoh mungkin ada biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya marketing atau penjualan terkait dengan advertensi atau iklan atau promosi produk. Kemudian juga mungkin nanti bisa juga ada EBIT-nya atau depresiasi expense-nya untuk aset tetap, kemudian ada interest expense-nya untuk terkait dengan pinjaman jangka panjang, dan juga mungkin akan ada yang namanya pajak. Nah, sehingga nanti muncul berapa kira-kira net income yang didapat secara actual dibandingkan dengan yang anggarannya. Kemudian untuk pengendalian manajemennya dia adalah ke penjualan dan produksi. Nah, kita melihat juga penjualannya bagaimana. Sekarang Pak Dadan tanya, kalau misalnya nih Pak Dadan ada pesanan, pesanannya adalah mau pesanan, misalkan dia pakainya job order costing atau metode pesanan. Ada yang pesan misalkan 100 mebel. Pak Dadan produksinya berapa? 100, 90, 110 atau gimana? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Kalau Pak Dadan punya rencana memenuhi target atau keinginan karena ada yang pesan barang 100, maka Pak Dadan produksinya berapa unit? Kalau misalkan 100 mebel, berarti Pak Dadan produksinya berapa unit? Berapa unit? Ajamil? Berapa unit, nak? Ajamil? Jamil? 100 unit, Pak. 100 unit. Kamu nggak takut gagal? Yakin 100 unit. Kamu mendapat pesanan karena akan jualan barang 100 unit. Kamu produksi berapa? Apakah 100, di atas 100 atau di bawah 100? Tergantung sih, Pak. Tapi biasanya lebih dari 100. Karena kan tadi 100 gitu, Pak. Produksi jadi lebih dari 100 kemungkinan.
Oke, baik. Sekarang pada dan tanya Alivia Kuni, ada Alivia Kuni? Tolong Iya, Pak. didengarkan ya. Jangan sampai minta diulang. Alivia Kuni, coba menurut kamu gimana tuh kasus yang tadi yang pada dan apa namanya cerita yang pada dan tadi apa ungkapkan? Gimana Kalau menurut menurut kamu? saya butuh 100 unit ya. 100. Terus produksinya lebih dari 100 sekarang untuk jaga gitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ada pesanan 100, kita nggak mungkin buatnya 100. Boleh sih 100, tapi kalau kamu udah percaya diri bahwa itu akan sukses. Nah, tapi kebanyakan biasanya harus ada apa? Standar errornya harus dilihat. Istilahnya kalau misalkan dalam itunya adalah dilihat tuh apa betanya berapa, apa istilahnya standar errornya berapa, kira-kira tingkat kesalahannya berapa. Ya mungkin antara alfanya adalah antara 5% sampai dengan 10%. Kalau itu sebenarnya harus dihentikan mungkin 5 atau 10 piece, 10 unit. Karena kenapa? Untuk menjaga kalau apa? Kalau gagal. Seperti itu, Nak, ya. Jadi paling minimnya dibuat 100, tapi lebih baik lagi adalah apa? Diberikan ya kelebihannya. Ya, alfanya mungkin sekitar 5% atau 10% gitu dari jumlahnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum pada dan lanjut. Silakan anak-anakku sayang kalau mau tanya, Nak. Silakan kalau mau tanya sebelum pada dan lanjut. Ada pertanyaan? Boleh pada dan lanjut? Tolong direspon. Boleh pada dan lanjut? Boleh, Pak. Boleh Bapak, dilanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk pengendalian strategis. Nah, pengendalian strategis di sini adalah adanya perencanaan salah satunya litbang. Litbang itu apa? Penelitian yang nanti sifatnya adalah agar si perusahaan itu atau entitas itu berkembang. Nah, jadi ini biasanya melihat apa? Historis, melihat masa lalu. Nah, sistem informasi akuntansi itu juga akan mengcover ini. Misalnya contoh, tahun 2024 penjualan misalkan katakan adalah 5 miliar. Nggak mungkin dong di tahun 2025 mendatang, di Desember 31 tahun 2025, itu adalah menurun. Pasti inginnya penjualan adalah meningkat. Ya kan? Walaupun kita tahu yang namanya akuntansi itu adalah basicnya accrual basis. Apa tuh accrual basis? Accrual basis adalah semua pencatatan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Sehingga makanya muncul yang di laporan keuangan penjualan itu belum tentu semuanya secara cash. Bisa saja penjualan itu terjadi secara kredit. Nah, artinya kalau secara kredit berarti harus bisa menganggarkan kira-kira nih berapa sih yang piutang-piutang yang tidak tertagih. Nah, makanya muncul tadi nanti ada aging schedule account receivable. Jadi ada daftar umur piutang mana nih. Nah, kalau dia bisa dikategorikan 0 sampai dengan 30, 30 mungkin sampai dengan 45, 45 sampai 60 atau mungkin 60 sampai 90 dan over di atas 90. Nah, ini nanti akan dibentuk tuh kebijakan akuntansinya. Nanti apakah akan dilakukan cadangan penghapusan piutang atau hanya sekedar cadangan kerugian piutang atau mungkin langsung beban penghapusan piutang. Nah, seperti itu, Nah, ini adalah dari segi yang tidak terstrukturnya. Sehingga bagaimanapun juga kesimpulannya keputusan pengendalian manajemen itu jelas akan dipengaruhi sangat besar oleh sistem informasi akuntansi. Kalau sistem informasi akuntansi dari sebuah entitas industri manufaktur tersebut adalah tidak baik atau mungkin kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap sistem pengendalian manajemen yang ada di entitas atau di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah konsepnya. Pak Dadan selalu bilang, belajarlah untuk senantiasa selalu belajar konsep. Karena kalau kita memahami sebuah konsep, itu mahal harganya. Kita pasti akan menjadi orang yang gajinya minimal 2 digit. Karena konsep ini adalah merupakan hal yang sangat urgent atau sangat penting. Nah, nanti dari konsep tersebut bisa kita implementasikan. Nah, jadi intinya dalam sistem informasi akuntansi ini adalah diharapkan bahwa sistem informasi akuntansi yang ada pada perusahaan entitas industri manufaktur itu adalah dapat ya membuat atau dapat memberikan stimulus dalam
keputusan pengendalian manajemen secara internal. Baik, sampai sini sayang, ada yang ditanyakan nak? Itu adalah matriksnya menurut Gary and Scott Morton, ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Direspon dong. Ada yang ditanyakan? Siap, gak ada Bapak. Oke, Tidak ada, baik. Pak. Lanjut sayang, tabel berikutnya. Next. Nah, oke, tabel berikutnya tolong perhatikan. Nah, ini ada tipe keputusan. Tipe keputusan itu adalah yang pertama, ya. Ada yang tadi terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Nah, bagaimana tipe kontrolnya? Kontrolnya itu adalah ada kontrol operasional, kontrol manajerial, dan perencanaan strategis. Nanti akan dibantu dengan dukungan yang dibutuhkan. Misalnya contoh yang struktur. Tadi kita membahas account receivable, ya. Tadi kita membahas account receivable. Kok ini jadi gede begini, ininya gimana? Sebentar. Kok nggak muncul lagi, Neng? Mana gambar itunya, apa namanya PPT-nya? Tadi account receivable, jadi cara mengkontrolnya bagaimana? Dikontrol juga nanti untuk ininya, untuk apa namanya akun persediaannya. Oke. Kemudian untuk yang semi terstruktur juga nanti apa namanya akan dilihat itu bagaimana terkait dengan biaya-biaya untuk memenuhi semua target itu, ya. Ini kok tidak muncul ininya, Neng? Nah, oke, baik. Nah, untuk kontrol operasional seperti account receivable itu salah satunya adalah kita akan tadi dikontrol account receivable ini pasti kaitannya adalah dengan sales dan dengan persediaan. Nah, kemudian kontrol manajerialnya adalah ada budget analisisnya, baik forecasting jangka pendek maupun reportingnya. Apakah nanti akan dibuat sendiri atau akan dibeli. Kemudian nanti untuk perencanaan strategisnya adalah jelas. Ini kita harus memperhatikan kira-kira ada enggak mungkin dibutuhkan untuk investasi dari luaran atau dari manajemen. Kemudian lokasi gudangnya bagaimana, distribusi sistemnya bagaimana. Nah, terakhir dukungannya sudah pasti, ya. Tidak struktur. Nah, begitu. Baik, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut di WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong untuk rekaman dan kehadiran hadirnya tolong ditulis ya. Terima kasih. Kita lanjut ke WA ya, chat ya, chat WA. Makasih. Assalamualaikum.